Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam renungan yang akan saya bawakan hari ini tentang ucapan syukur. Kita ambil ayatnya dalam Yakobus 1 ayat 17. Dalam bahasa Indonesia sederhana, terjemahan bahasa Indonesia sederhana bilang seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Nah, kita belajar tentang ucapan syukur, saudara. Nah, kita perlu tahu bahwa setiap segala sesuatu yang baik ataupun hadiah ataupun giving yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita itu selalu datangnya dari Tuhan, saudara. Itu selalu datangnya dari Tuhan. Walaupun, saudara, akhir-akhir ini kita seringkali mengalami hal-hal yang membuat kita keluar dari zona nyaman kita, yang membuat kita jadi lupa bersyukur, saudara. Makanya itu sebabnya ayat ini bilang di terakhir bilang, dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Jadi kita hari ini mau belajar, kita mau pastikan bahwa setiap masalah ataupun misalnya hal-hal yang membuat kita tidak nyaman atau keluar dari pemikiran kita atau keluar dari kehidupan kita, saudara, yang tidak menyebabkan kebaikan, itu kita mau pastikan bahwa Tuhan tidak pernah mereka-rekakan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, proses ataupun masalah itu boleh datang dalam kehidupan kita, tapi yang pasti yang firman Tuhan bilang bahwa pemberian yang baik ataupun hal-hal yang akan kita dapatkan nantinya itu datangnya dari Tuhan, saudara. Nah, bagaimana kita bisa merasakan bahwa hal-hal yang baik itu bisa datang atau terjadi dalam kita? Walaupun saat-saat ini mungkin ada yang ngalamin sakit, ada yang ngalamin dalam krisis ekonomi. Kita tahu bahwa Indonesia juga akan mengalami resesi, saudara. Mungkin menakutkan bagi kehidupan kita. Bagaimana ya pendapatan saya, bagaimana ya penghasilan saya, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal yang membuat kita menjadi khawatir, saudara. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk berespon ataupun untuk kita bisa keluar dari pemikiran khawatir yang kerap kali terjadi dalam kehidupan kita adalah ucapan syukur atau rasa bersyukur kita, saudara. Nah, bersyukur itu keputusan, bukan sebuah perasaan dalam kehidupan kita. Masalah itu pasti datang, tapi ucapan syukur adalah respon kita atau pilihan yang tepat untuk kita bisa berespon dengan bersyukur, saudara. Ucapan syukur itu adalah sebuah pilihan. Jadi, masalah itu sudah pasti datang, tapi ucapan syukur adalah sebuah pilihan. Waktu kita memilih untuk bersyukur, itu tandanya kita jadi lebih aware atau sadar akan apa yang kita miliki saat ini atau sekarang daripada apa yang belum kita miliki hari ini, saudara. Jadi kalau kita sadar, bersyukur itu tanda sebagai kita sadar kalau apa yang kita miliki sekarang daripada yang belum kita miliki pada hari ini. Jadinya bedanya orang bersyukur dengan orang komplain, saudara. Seringkali lawan kata bersyukur itu komplain, saudara. Nah, orang komplain itu dia membandingkan realitanya dia dengan idealisnya dia. Dia membandingkan apa yang terjadi dalam kehidupannya, realitanya, dengan idealis berpikirnya dia. Itu sebabnya ketika tidak mengalami hal yang dia pikirkan atau terjadi dalam zona nyaman dia, itu sebabnya kekecewaan itu terjadi dalam kehidupannya. Itu orang-orang yang komplain. Jadi ada hal-hal yang membuat kecewa dan itu pasti terjadi dalam kehidupannya, saudara. Sedangkan orang yang bersyukur bukan berarti dia nggak khawatir. Khawatir pasti datang dalam kehidupannya, tapi dia memilih untuk tetap bersyukur walaupun realitanya tidak sama dengan apa yang dia ucapkan. Jadi bersyukur itu tetap kita keluarkan dari ucapan kita, tapi realitanya, kehidupannya terkadang tidak sama dengan apa yang dia ucapkan. Itu namanya iman, saudara. Iman untuk kita bisa mengucap syukur. Tapi satu hal yang dia tahu, bahwa kondisi saat ini yang dia alami itu bukan untuk selamanya. Ini bedanya orang bersyukur dengan orang komplain, saudara. Dia mengerti betul bahwa walaupun kondisi saya saat ini seperti ini, tapi bukan selamanya saya seperti ini. Contohnya, saudara, kalau misal saat ini saya sakit, bukan berarti saya tidak bisa sembuh, saudara.
Makanya seringkali kalau kita berdoa, kita mengucapkan ucapan syukur yang keluar dari mulut kita ketika kita lagi sakit. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses pemulihan yang boleh pelan-pelan terjadi dalam kehidupan saya. Seringkali saya mengucap syukur, berdoa ketika saya sakit seperti itu. Walaupun kondisi badan masih sakit, saudara. Tapi saya percaya bahwa di depan Tuhan akan janjikan pemulihan dalam kehidupan saya, saudara. Itu bedanya orang bersyukur dengan komplain. Kalau tadi orang komplain, dia tidak bisa menerima realita, saudara, dengan pikiran idealisnya dia, saudara. Makanya terjadilah kekecewaan. Nah, berarti belum punya bukan berarti tidak punya untuk selamanya. Berarti belum punya bukan berarti tidak akan punya. Belum sembuh bukan berarti nggak bisa sembuh, saudara. Itulah bedanya orang bersyukur dengan orang yang mudah komplain dalam kehidupannya. Dalam Mazmur 118 ayat 1, bunyi firman Tuhan bilang seperti ini, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Jadi yang seringkali harus keluar dari hati kita, dari pemikiran kita, kita harus senantiasa bersyukur. Kenapa? Bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah mereka-rekakan yang buruk dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah mereka-rekakan yang jahat dalam kehidupan kita. Bahkan tadi dalam Yakobus 1 ayat 17 bilang, hadiah yang terindah atau kondisi yang baik itu selalu datangnya dari Tuhan, saudara. Makanya bersyukur tandanya kita memaksa diri kita untuk kita menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Disitulah titik kita untuk bisa mengucap syukur. Artinya bersyukur sebagai tanda bahwa kita memaksa diri kita untuk kita menyadari keberadaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Bersyukur membawa fokus kita dari cuma sekedar sadar diri menjadi sadar akan Tuhan. Jadi ketika kita cuma bisa sadar diri, tapi melalui bersyukur kita menjadi sadar akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kita menjadi sadar akan apa yang Tuhan mau kerjakan dan apa yang kita imani dalam ucapan syukur kita yang terjadi dalam setiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Nah, firman Tuhan nggak bilang bersyukur kepada Tuhan karena hidup saya baik-baik aja, karena keluarga saya baik-baik aja, pekerjaan saya baik-baik aja, kuliah saya, sekolah saya, hubungan saya, ataupun keluarga saya baik-baik aja. Bersyukur nggak mengajarkan kita seperti itu, saudara. Tapi bersyukur mengajari kita, walaupun kondisi kita saat ini tidak baik, tapi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena bersyukur mengkondisikan kita untuk fokus kepada kasih setianya Tuhan, bukan membawa kita kepada masalah kita atau keadaan kita yang kita hadapi saat ini, saudara. Jadi membawa kita untuk kita bisa fokus akan setiap kasih setianya Tuhan. Makanya tadi ayatnya dalam Mazmur bilang jelas sekali, bilang seperti ini, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setianya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan dalam Mazmur 118 bilang, untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Jadi bersyukur adalah hal yang tepat untuk membawa kita kondisi bahwa kita seharusnya fokus kepada kasih setianya Tuhan, bukan membawa kita kepada masalah atau keadaan kita yang lagi kita alami saat ini, saudara. Mungkin keadaan saat ini benar-benar menyeramkan, saudara. Covid semakin tinggi dan lain sebagainya, krisis semakin krisis. Bahkan banyak yang keluar dari pekerjaannya, tidak mampu untuk membayar cicilan, tidak mampu untuk bertahan hidup dan lain sebagainya. Masalah itu boleh cepat dalam kehidupan kita, tetapi rasa syukur itu harusnya adalah pilihan ataupun choice dalam kehidupan kita untuk kita tetap menyadari bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, saudara. Situasi tengah yang tidak nyaman adalah ucapan syukur yang sejati yang keluar dari hati kita. Karena kalau bersyukur saat kondisi kita baik-baik saja, kita nggak perlu Tuhan sebenarnya, saudara. Jadi kalau misalnya kita cuma bisa bersyukur saat kondisi kita baik-baik saja, kita sebetulnya nggak perlu Tuhan. Orang dunia pun bisa lakukan itu, saudara. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kasih setia Tuhan, bisa melakukan itu. Oh, kalau misalnya saya diberkati Tuhan, baru saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kalau saya juga bisa sehat, keluarga saya bisa bahagia, pergaulan saya bahagia, baik-baik aja, aman-aman aja. Baru kita bisa mengucap syukur. Tidak jadi seperti itu, saudara. Bersyukur pada saat kondisi kita nggak baik-baik aja, masihkah kita bisa untuk bersyukur? Nah, itulah
yang menjadi perbedaan ketika kita bersyukur kepada Tuhan ataupun cuman kita bersyukur pada saat kondisi kita baik-baik saja, saudara. Kita bisa lakukan itu asal pilihannya ada dalam kehidupan kita. Nah, dalam Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan bilang seperti ini. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ada beda antara berdoa untuk meminta dan berdoa bersyukur, saudara. Seringkali kita berdoa hanya untuk meminta kepada Tuhan, tetapi kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Jadi waktu kita berdoa dengan ucapan syukur, kita seolah-olah sudah menerimanya walaupun kita nggak tahu apa yang kita dapat pada hari ini. Jadi waktu kita berdoa dengan ucapan syukur yang keluar dari hati kita, dari mulut kita seolah-olah sudah menerimanya walaupun kita belum tahu apa yang kita dapat di dalam tangan kita. Itulah ucapan syukur yang sejati yang harusnya keluar dari hati dan ucapan kita, saudara. Jadi ada satu contoh. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan saya. Misalnya saya sakit, kita gampang untuk mengucap syukur. Tetapi walaupun kondisi masih sakit, badan masih sakit dan lain sebagainya, yang kita tahu kita sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus walaupun kita belum sembuh. Jadi kita meyakini apa yang Tuhan mau kerjakan walaupun kondisi kita belum sembuh pada saat ini. Itulah ucapan syukur. Makanya di ayat terakhir, di ayat 6 itu bilang begini, saudara, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Yang paling penting ini yang terakhir, saudara, dengan ucapan syukur. Jadi hanya dengan syukur saja. Tetapi yang Tuhan ajarkan dalam Filipi 4 ayat 6 dengan ucapan syukur. Artinya apa, saudara? Ucapan itu harusnya kita keluarkan keluar dari perkataan kita, keluar dari kehidupan kita. Ucapan syukur. Seringkali orang dunia ataupun kita seringkali dengar seperti ini. Gampang lah. Yang penting Tuhan tahu hati gue. Gampang, yang penting Tuhan mengerti hatiku. Nah, tidak selamanya benar, saudara. Tapi ayat ini mengajarkan kita kalau harusnya keluar dari hati dan ucapan kita. Makanya dibilang ucapan syukur. Bukan hanya cuma sekedar di hati, tetapi yang Tuhan mau sebetulnya kita mengimani keluar dari perkataan kita adalah ucapan syukur, saudara. Jadi tidak ingin untuk khawatir dan ucapan syukur itu keluar secara bersamaan dalam kehidupan kita. Kalau kita khawatir, kita nggak bisa bersyukur, saudara. Tapi kalau kita bersyukur, kita tahu lambat tapi pasti kekhawatiran itu akan hilang dalam situasi kehidupan kita, saudara. Jadi itu bedanya kenapa khawatir dan rasa ucapan syukur tidak bisa datang secara bersamaan, saudara. Itu sebabnya ayat ini berkata dengan ucapan syukur. Sebelum kata syukur ada ucapan yang keluar dari kehidupan kita. Jadi harusnya kita keluarkan ucapan syukur itu bukan hanya cuma sekedar ada di dalam hati kita, tetapi keluar dari kehidupan dan ucapan kita. Dalam bahasa Inggrisnya, ucapan syukur itu artinya thanksgiving. Artinya pemberian terima kasih. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang, harusnya dilakukan dengan tindakan. Jadi kelihatan pemberiannya yang keluar dari kita untuk orang lain, saudara. Itu sebabnya thanksgiving adalah pemberian terima kasih. Ucapan syukur pun sama. Kalau kita bersyukur menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, seharusnya ucapan itu bisa keluar dari kehidupan kita untuk apa? Untuk kita mengetahui iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa mungkin keadaannya belum kita terima, tetapi kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap masalah yang kita alami pada hari-hari ini, saudara. Itu sebabnya kalau engkau memilih untuk bersyukur tanpa mengucapkannya, ibarat seperti kita menerima kado hadiah tanpa bisa membuka kado tersebut, saudara. Itulah yang membedakan kita kalau kita cuma hanya bisa bersyukur dalam hati kita, tapi tidak kita ucapkan, tidak kita tunjukkan dengan sebuah tindakan yang keluar dari kehidupan kita, saudara. Saudara hanya bilang, terima kasih Tuhan, yang penting Tuhan tahu hati saya. Tidak seperti itu. Tetapi seharusnya itu keluar untuk mengetahui iman percaya kita bahwa Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Mungkin engkau capek hidup dalam keluarga yang mungkin senangnya berantem terus, ataupun kita capek, waduh kayaknya kok
pekerjaan gini-gini aja, kok gaji gini-gini aja, kok kayaknya Tuhan gak berkati ya, kok kayaknya sampai saat ini kok belum dapat kerjaan dan lain sebagainya. Mungkin kita capek, saudara. Tetapi ucapan syukur itu yang harusnya keluar. Seharusnya kita tetap bisa berdoa sama Tuhan. Kita bilang terima kasih Tuhan buat pemulihan keluarga yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Walaupun kondisi keluarga yang masih berantem, kondisi keluarga yang masih gak enak, tetapi kita memaksa hidup kita, hati kita untuk mengeluarkan ucapan syukur dengan iman percaya kita, saudara. Nah, masalahnya rasa khawatir itu nggak perlu diundang, dia akan datang dengan sendirinya, saudara. Rasa khawatir tidak perlu diundang, tetapi rasa syukur atau ucapan syukur nggak pernah bisa datang sendiri dan harus kita keluarkan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita memilih untuk bersyukur, yang terjadi itu ada di ayat 7 dalam Filipi tadi. Ayat 7 bilang seperti ini, saudara. Damai Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus Yesus, saudara. Jadi yang kita miliki, kalau kita mengucap syukur, membuat damai sejahtera Tuhan itu memerintah atas hati kita. Membuat damai sejahtera Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Membawa damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal dan menguasai kehidupan kita. Tapi berselami, firman Tuhan bilang, sedalam lautan setinggi langit. Kita nggak pernah bisa melampaui setiap damai sejahtera yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Itulah pentingnya kita untuk mengucap syukur pada saat kondisi kita tidak baik saja, saudara. Ucapan syukur itu menyelaraskan antara hati dan pikiran kita dengan apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan buat untuk selaras dan realitanya Tuhan, bukan realitanya kita, saudara. Jadi terkadang kita memaksakan kehendak. Kalau kita berdoa, kita senangnya minta, tetapi ucapan syukur itu menyelaraskan antara hati dan pikiran kita dengan apa yang Tuhan mau kerjakan atau reality yang terjadi dalam yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi itulah pentingnya untuk kita lebih memilih mengucap syukur dibandingkan komplain. Artinya kita memilih untuk menyelaraskan iman kita dengan realita yang terjadi, saudara. Ayat saya yang terakhir ada dalam Filipi 1 ayat 6. Aki yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu, dan saya yakin ia akan meluruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali, saudara. Kita harus tahu bahwa kalau Tuhan sudah memulai, dialah yang akan menyelesaikannya, bahwa dia Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Kalau kita ragu dan menjadi khawatir akan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui ucapan syukur kita, itu tandanya kita nggak percaya sama Allah yang kita pegang dalam kehidupan kita. Artinya kita meragukan karakter Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kita seringkali masih ragu, oke, Tuhan ada, oke, mungkin suatu saat aku akan dapat pekerjaan, oke, suatu saat mungkin keluarga aku akan pulih, oke, suatu saat mungkin aku akan sembuh dari sakit penyakitku. Tapi bagaimana ya kalau misalnya tahu-taunya nanti nggak sembuh? Gimana ya tahu-taunya kalau keluarga aku tetap seperti ini? Gimana ya kalau pekerjaan aku akhirnya tetap gini-gini aja? Itu artinya kita meragukan karakter Tuhan, saudara. Kita harus percaya bahwa ayat tadi bilang bahwa dialah Allah yang sanggup untuk memulai sesuatu, bahkan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Itulah yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Untuk kita sadar bahwa keberadaan kita nggak ada apa-apanya dibanding keberadaan Tuhan yang boleh bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh meragukan setiap karakter Tuhan yang sudah menjadi bagian dan kehidupan dalam iman kita sebagai iman Kristus Yesus di dalam Tuhan, saudara. Jadi hari ini kita belajar untuk kita harusnya mulai punya iman untuk kita bisa mengucap syukur walaupun kondisi kita nggak baik-baik saja. Itu pentingnya untuk kita tetap bisa bersyukur ketika kita mengalami masalah ataupun proses. Kita percaya walaupun belum kita menerima dalam tangan kita, tapi suatu saat Tuhanlah yang menyelesaikannya dalam kehidupan kita, dan dialah yang menjadikan segala sesuatunya baik. Bahkan dia tidak pernah merancang-rancangan setiap kejahatan ataupun rencana yang gagal dalam kehidupan kita, tapi janjinya iya dan amin ketika kita boleh bersandar dan tetap mengucap syukur dalam kehidupan kita bersama Tuhan, saudara. Hari ini kita belajar
untuk kita tetap bisa bersyukur walaupun kita kondisinya sedang sakit ataupun kita sedang tidak baik-baik saja. Penting untuk kita tahu bahwa Allah lah yang memerintah dalam kehidupan kita melalui setiap ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita. Demi Tuhan, firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada hari ini untuk kita bisa berkat sama dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya teman-teman, Bapak Ibu Saudara diberkati atas setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.